Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baiklah sahabat Dasart dimanapun Anda berada, kembali lagi di Gaspol. Oke, terima kasih ya. Baik Pak Ustadz dan juga sahabat Dasart yang ada di studio, dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya ingin bertanya nih, kira-kira siapa sahabat Dasart yang di sini tadi saat polling memilih jawaban yang B, yang masalah rezeki? Angkat tangannya, ngaku, jujur. Wah, ini nih, tidak ragu-ragu masalah rezeki. Kenapa kamu kurang uang? Kamu butuh rezeki. Kenapa kamu pilih B? Silakan. Namanya siapa? Alasannya kenapa pilih yang B? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya memilih jawaban B, yakni rezeki yang berlipat ganda, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, bahwasanya manfaat dari menikah, Allah akan memberi rezeki yang cukup untuk hambanya yang melaksanakan pernikahan lillahi ta'ala. Masya Allah. Allah. Siti Marwah. Ya, jadi Mas Kinos, Ya, saudaraku, adik-adik ini terutama nih yang belum menikah, Ya. kita punya rukun iman Betul. yang tidak boleh ditawar-tawar. Iman itu tidak bisa ditawar-tawar. Salah satu dari 6 rukun iman itu adalah percaya kepada kitab suci. Ketika Anda percaya kepada kitab suci, maka hidup insya Allah harus mau diatur oleh kitab suci. Dan kitab suci kita Quran menjelaskan seperti yang Adinda sampaikan tadi, orang yang menikah akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersangka buruk. Oh, kalau saya nikah gimana saya makan nanti? Kalau saya nikah gimana saya nanti? Sudahlah, kalau sudah merasa sudah saatnya untuk menikah, umur sudah cukup, ada modal sedikit, segeralah menikah. Rasulullah memberikan contoh teladan buat kita. Bagi seorang lelaki, memang usia Indonesia cocoknya usia 25 tahun itu usia produktif, sebaiknya sudah menikah. Ya, dan saya banyak melihat orang yang menikah makin naik rezekinya, dan saya jarang melihat orang yang menjadi bangkrut karena setelah menikah. Tapi bukan menikahnya membuat dia bangkrut, tapi maksiatnya membuat dia bangkrut. Siti Marwah, mudah-mudahan terjawab. Sudah ada calonnya? Belum, segera ya. Amin, amin, amin. Sekarang saya persilakan yang mau bertanya sama Ustadz Dasat Latif. Angkat tangan yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekarang yang takut untuk menikah. Dikarenakan takut sifat aslinya ini ketahuan setelah menikah. Jadi gimana nih PDKT-nya, pacaran atau pacaran dan menikah seperti membeli kucing dalam karung. Nah, gimana itu solusinya terbaiknya supaya tidak jadi permasalahan dalam pernikahan itu. Terima kasih. Supaya nggak salah pilih Pak Ustadz, kayak membeli kucing dalam karung. Kan butuh PDKT, tapi pacaran nggak boleh. Ya, Pak Ustadz? pacaran dalam Islam itu haram. Nggak boleh. Nggak ada sama sekali ya. Yang ada adalah ta'aruf. Ta'aruf itu bahasa anak gaulnya PDKT. Ya, ini anak-anak sekarang ini pacarannya 3 tahun. Nggak nikah-nikahin. Lain dipacari, lain dinikahin. Iya. Ya kan? Jangan, terutama ini adik-adik akhwat nih, putri, adik-adik perempuan, jangan pernah mau pacar-pacaran. Kalian yang pasti di pihak yang merugi. Bayangkan motor aja dicicil 1 tahun sudah lunas. Kalian dipacarin 4 tahun dari semester 1 sampai KKN. Belum tentu dilunasin ya Pak Ustadz. Nah, gimana supaya tidak beli kucing dalam karung? Nah. Karung atau karun? Karung. Karung. Ya. Gimana caranya ngenal? 1, ada sebut jejak digital. Sekarang kan ada bisa dilihat jejak digital. Gimana caranya? Lihat aja medsosnya. Lihat aja medsosnya. Kalau dia waktu SMA, kemudian kuliah, sampai sekarang, dia enggak merasa risih foto dengan laki-laki yang bukan mahramnya peluk-pelukan. Tuh bayangkan, saya dalam otak saya, enggak tahu kalau semua ya, pemirsa yang beda saya pikirkan apa? Sedangkan dia depan publik, dia berani seperti itu. Gimana kalau dia cuma berdua? Ya kan? Yang kedua, caranya selain jejak digitalnya, lihat teman bergaulnya.
Karena minyak tidak mungkin menyatu dengan air. Orang yang baik tidak akan mungkin tahan dengan orang yang jahat. Karena kalau kau tanya, siapa? Oh, saya baik, saya ini namanya pencitraan. Tapi lihat siapa kawannya. Nah, kemudian yang ketiga, cara yang terbaik, minta pertolongan Allah. Kalau saya dulu, ya Allah, jika si dia cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Engkau yang tahu yang gaib dan terbaik buat saya. Jika dia tidak cocok bagiku ya Allah, jauhkan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Karena kadang-kala kita tahu tidak cocok dan tidak bisa kita lupa. Berat banget rasanya Pak Ustadz. Ya kan? Iya. Cuma masalahnya anak-anak milenial seperti ini berdoanya bukan tahajud. Gimana Pak Ustadz? Berdoanya bukan di hajat. Berdoanya di mana? Status. Ya Allah tunjukkanlah kalau dia jodohku. Dijawab temanmu. Yakin bukan itu jodohmu. Iya. Minta pertolongan Allah. Ya. Dan sebenarnya itu sudah ada kisi-kisinya dalam Quran. Laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz, bagaimana caranya dapat jodoh yang baik? Kau jadi orang baik. Ini sekarang anak-anak kan update status pagi jogging, siang OTW nonton bareng, asar apalagi itu hangout, nongkrong bareng. Malam nonton, midnight nonton bareng. Begitu mau tidur, semoga bisa mendapat jodoh yang bisa jadi imam dalam hidupku. Pret. Ada janda yang curhat sama saya. Gimana nih Ustadz, curhatnya? baru meninggal suami saya. Bolehkah saya dikasih doa dan wirid penenang hati? Saya kasihlah doa-doa penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidup? Iya. Saya bilang, Mas Kira, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Beda ya Pak Ustadz ya. Dahsyat sekali, luar biasa ya. Menikah memang tidak mudah, tapi memang tantangannya itu harus dilewati supaya kita tahu apakah benar dia adalah jodoh yang tepat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Gaspol! Gaspol Bebas! Kadang finansial sudah siap pun kalau misalnya mentalnya belum siap akan terjadi juga. Cakep ini Pak Ustadz jawabannya. Maka ketika kalian mau halalkan yang haram itu, setan kepanasan. Bagaimana soal ekonomi berikutnya? Jangan sangka buruk kepada Allah. Ana indaswani abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka saya cukupkan ekonominya, saya kasih. Ustadz Dasat, kau pikir tidak ada masalah? Banyak bertumpuk masalah saya.